Oke, sekarang kita masuk ke UI-nya ya, UI dari game ini. Jadi di sini saya membuat satu UI saja ya, simple. UI main. Udah, UI main saja. Dan layernya itu cuma satu juga, ya layer satu. Oke. Di UI property ini, nah ininya yang banyak nih. When UI is activated. Jadi ketika si UI-nya itu aktif, dia akan menjalankan script ini. Ya ada 4 script ya. Ada script UI, stock, tutorial, dan UI 2. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang UI dulu. Ini di UI ini, nah ini dia. Ini itu yang pertama ini. Itu untuk UI uang. Ya, jadi uang ini akan terus update. Kalau kita kasih keep loop until, kalau nggak kasih keep loop until di dalam ini, dia nggak ke update ya. Keep loop until false. Nah, ada false, harus false ya. Kalau nggak false, dia nggak ke update. Oke. Jadi ini untuk UI uang supaya dia berubah kalau uangnya nambah gitu. Oke, selanjutnya di sini untuk, nah ini tuh untuk stok yang pertama. Stok yang mana? Jadi di sini kan ada, nah ini ada stok nih. Untuk stok ini itu teksnya bisa berubah ya, jadi bisa 2 kali stok, 3 kali stok, 4 kali stok. Itu berubah-berubah dari mana? Dari sini, dari UI ini. Nih, ini untuk stok dari petasan pertama, ini untuk stok untuk petasan kedua, petasan ketiga, keempat, kelima, dan yang ini untuk petasan keenam. Nah, yang keenam ini petasannya saya buat if else ya. Nah, pokoknya kalian lihat aja di sini ya, gitu. Scriptnya ini tuh. Oke. Jadi di sini, oh ya, di sini itu menggunakan variabel array. Ya, ini sebenarnya variabel array lumayan susah ya buat kalian pahamin ya. Jadi pokoknya kalian buat aja di sini variabel array bernama stock. Di sini ada variabel stock. Stock ini itu ada 6 biji variabel integer. Ya, ada 001 itu variabel integer pertama sampai 006 variabel integer ke-6. Dan nilainya semuanya 0. Dan dicentang cloud variabelnya untuk menyimpan stoknya. Oke. Kalau udah confirm aja. Nah, yaudah kalau udah ini untuk player stock pertama, ini untuk yang kedua pakai NTH item ya, NTH item 2, 3, 4, 5 gitu, dan sampai yang bawah ini yang ke-6. Oke, ini untuk UI. Selanjutnya di sini ada stock. Stock ini untuk semacam ngubahnya lah. Nah, kalau ini UI ini kan cuman ngubah tampilannya aja. Kalau stok ini ngubah beneran stoknya gitu, diubah. Ke update tiap 2 menit. Ya, kenapa tiap 2 menit? Karena di sini variable ini, kalau kita lihat di sini, variable minute itu change to 2 alias berubah setiap 2 menit. Ya. Ini kalian bisa ubah kalau 1 menit juga bisa, setiap 1 menit tuh ke restock si petasannya. Kalau saya sih setiap 2 menit aja ya udah cukup. Oke, ini scriptnya. Kalau kalian mau lihat aja nih, nggak apa-apa. Oke, kalau kalian mau salin juga nggak apa-apa. Nah, ini sama ya, dikasih keep loop until false ya. Terus di sini ada keep loop until. Nah, ini pokoknya sih untuk sistem pengurangan dari si timernya, timer dari stok. Nah, kalau kita di sini ini kan ada timer stok ya nih. Tuh, new fireworks in 2 menit atau timer
di stok gitu. Oke. Kemudian di sini ada tutorial, ini untuk UI tutorialnya. Ini kalau kalian mau lihat di sini tutorial, ya lihat aja lah. Oke. Nah, ini balik lagi ke stok tadi. Nah, di stok ini di bawah ini itu ada nah ini dia. Ini untuk mengatur sejumlah stoknya. Untuk si petasan pertama itu mengubah stok setiap 2 menit itu dengan jumlah antara 3 sampai 10. Jadi akan terus terupdate 2 menit, setiap 2 menit apakah 3 atau sampai 10. Jadi bisa 3, bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini ngacak. Kenapa ngacak? Karena di sini ada pick random integer. Jadi dia itu ngacak. Jadi petasan pertama ya gitu. Oke. Sama petasan kedua itu dia akan merestock antara 0 sampai 7 setiap 2 menit. Ya, bisa 0, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bisa 0 stoknya. Atau bisa nggak ada stok, lagi nggak ada stok nih gitu, atau enggak stoknya 1 bisa juga. Kalau 8 bisa, nggak bisa karena melebihi 7. Di sini kan batasnya 7. Nah, sama sampai ke bawah sampai ke petasan terakhir ya. Nah, petasan terakhir saya buat min 5 ya, supaya change-nya itu, peluangnya itu sedikit. Karena ya semakin bagus petasannya ya semakin susah dapetinnya, ya nggak sih? Oke, ini kan pesan paling bagus yang ke-6 ya. Jadi saya buat semakin susah aja change-nya buat muncul di stok gitu. Oke, kalau udah dia akan muncul di sini pesan atau teks fireworks restocked. Yang tadi tuh. Nih yang atas ini nih. Sebentar. Tuh, firework restocked. Artinya petasan di restock. Nah, bisa cek di toko gitu. Oke, ini untuk stok ya. Ini untuk tutorial tadi ya, tutorial. Nah, ini sebenarnya ntar aja deh itu. Nggak terlalu penting ya tutorial ya. Oke, di sini untuk UI yang kedua ya, UI untuk no stock. Nah, kalian lihat aja deh. Saya males jelasin. Oke, ini UI-nya seperti ini. Oke, mungkin itu aja ya untuk si sistem ini. Dan apalagi, oh ya, di sini itu ada tombol transparan. Kalau kita klik di sini itu muncul suara turn off atau suara close atau suara open gitu, open dari UI-nya. Nah, dia itu akan menjalankan menteleport si playernya ke titik ini, titik X min 15 Y1 Z min 2 alias di depan toko ini, toko petasan. Nah, kalau kita cek di sini ya, kita play, kita klik fireworks, nah dia akan teleport ke sini, yang titik tadi ini, gitu. Kalian kalau mau buat juga boleh bisa di sini. Nah, kalau your base di sini dia akan menteleport ke base kita yang udah kita claim. Nah, kalau kita play di sini, kita coba cek. Nah, kalau kita klik nggak bisa diklik tuh your base-nya. Kenapa? Karena kita belum ada base gitu. Jadi harus diklik dulu ini. Misalkan yang ini, kita klik base ini milikmu. Kita jauhin dikit, terus kita klik your base. Nah, akan teleport ke sini gitu. Karena kita udah ngeklik, kita bisa teleport gitu. Nah, ini tuh scriptnya apa sih? Lo bisa teleport sesuai dengan yang diklik. Nah, itu scriptnya ini. Kalian lihat aja di sini ya. Oke, jadi kalau playernya itu player pertama, dia akan menteleport ke ini. Kalau playernya itu kedua, menteleport ke sono. Ketiga, ke situ. Keempat, ke situ.
Nah kalau enggak ya muncul pilih base dulu gitu, harus disuruh pilih base dulu kalau enggak gitu, kayak gini nih. Nah tuh pilih base kamu dulu ya, jadi harus benar-benar dipilih dulu base nya baru bisa teleport, baru bisa your base nya itu bisa diklik. Oke, yang ketiganya decoration, ini fiturnya masih coming soon ya, jadi ditunggu aja. Oke, terus apa lagi ya? Oke, di sini kan ada tombol buy. Buy ini kita lihat scriptnya. Nah, ini scriptnya. Kalau si stoknya itu lebih dari 0, ini paling atas nih, dia maka bisa dibeli. Kalau enggak, di sini muncul teks stok habis. Ya karena habis itu kalau stoknya kan di sini lebih dari 0 bisa dibeli. Nah, itu bisa dibelinya itu yang ini. Nah, nanti akan dicek lagi kalau si uangnya itu lebih dari 10, maka kebelilah ini petasan. Kalau kurang dari 10, maka muncullah teks ini. Uangmu belum cukup. Itu dengan sound error. Oke. Nah, ini untuk menambahkan si petasannya ya. Tapi harus dibeli dulu gitu. Harganya 10. Ini bisa kalian ubah ya, bisa sesuai keinginan kalian. Saya ini harganya 10 aja. Oke, kalau udah ya sama di setiap button dikasih ini ya. Nah, yang kedua, petasan kedua harganya 50. Petasan ketiga ini kan 150 ya. Kita lihat di sini harganya juga 150. Oke. Oke, mungkin segini aja ya untuk penjelasannya. Apalagi ya, mungkin udah segini aja ya. Bener ini game saya buat karena bentar lagi juga tahun baru ya, tahun baru dan Natalan ya. Saya buat aja game ini firework ya, bikin firework gitu, bikin firework pertunjukan dari si base ini itu. Dan ini untuk event juga, event uni ya. Dan juga ini game terinspirasi dari Roblox ya. Saya ngeliat di Roblox ada judulnya Build a Firework Show. Nah, cuman itu namanya ada beda. Kalau yang di Roblox itu Build a Firework Show. Kalau ini tuh nama gamenya ya Build a Firework aja, nggak ada show-nya. Oke, mungkin itu aja ya dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas dari kalian. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di next video, oke?